Saudara, hari ini topik adalah Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa. Kita langsung saja to the point. Pendahuluan saudara, setelah Abraham, Musa tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi. Kembali ke hukum berarti kembali ke Musa. Dan para penerima surat kepada orang Ibrani biasanya sangat tergoda untuk melakukan itu. Penting bagi penulis untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus Kristus lebih besar dari Musa. Karena seluruh sistem agama Yahudi datang melalui Musa. Di bagian ini kita akan belajar Yesus Kristus lebih besar daripada Musa dalam 3 hal. Yang pertama, ini adalah yang kita bahas hari ini. 1. Kristus lebih besar dari Musa dalam jawatannya. Ayat 1-2. Yang kedua, Kristus lebih besar dari Musa dalam pelayanannya. Ayat 3-6. Dan yang ketiga adalah Kristus lebih besar dari Musa dalam perhentian yang dia berikan. Ya, yang paling panjang di bagian 3, yang 1 dan 2 ini tidak terlalu panjang. Ya, jadi kira-kira itu. Oke, mari kita baca bagian 1, Ibrani 3 ayat 1-2. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, yang apa? Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi sama-sama setia, tapi Yesus adalah rasul dan imam besar. Musa hanyalah seorang nabi. Nah, ya. Kristus lebih besar dalam jawatannya. Jadi sebelumnya ada panggilan deskripsi 2 rangkap, yaitu kita adalah orang kudus, yaitu orang yang dipisahkan. Nah, orang dipisahkan itu adalah orang yang pasti mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Artinya apa? Kita yang dipisahkan itu udah pasti akan masuk surga. Memperjelas bahwa kita semua adalah orang yang bertobat yang lahir baru. Saudara-saudara kudus hanya dapat diterapkan pada orang-orang dalam keluarga Allah yang dipisahkan atau dikuduskan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan saudara, kasih karunia Allah. Bahwa penulis Ibrani sedang mengacu pada orang-orang di gereja kita, tubuh Kristus, jelas dari penggunaan frasa mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Jadi tidak ada orang Yahudi atau non-Yahudi yang belum bertobat yang dapat mengklaim berkat ini. Kata diterjemahkan bagian adalah partner, maksudnya adalah kita bagian. Seperti dalam Lukas 5 ayat 7, di mana itu menggambarkan hubungan 4 murid Tuhan Yesus dalam bisnis nelayan, mereka berada di dalam bersama-sama. Partaker, partner. Ya. Jadi orang Kristen sejati itu tidak hanya ambil bagian dalam panggilan surgawi, hanya untuk dipanggil untuk masuk surga, tetapi kita juga ambil bagian dalam pelayanan Yesus Kristus. Yaitu apa? Nanti kita jawab di bagian kedua. Ya. Nah, bahwa Kristus lebih tinggi dari Musa dalam pribadinya, dalam jawatannya adalah fakta yang jelas. Musa hanyalah manusia biasa yang dipanggil untuk menjadi nabi dan pemimpin. Sedangkan Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus Bapa ke dunia. Nah, gelar rasul, Yesus tadi bilang adalah rasul, berarti adalah seorang yang diutus dengan suatu tugas. Musa dipanggil dan ditugaskan kepada Allah, tetapi Yesus Kristus diutus sebagai firman terakhir Allah kepada manusia berdosa. Jadi Anda mungkin ingin membaca beberapa ayat dalam Injil Yohanes di mana Yesus disebut sebagai rasul atau yang diutus dari Allah. Ayatnya ada ini, baca di rumah nanti. Jadi, tapi Yesus Kristus bukan hanya rasul, dia juga imam besar. Musa adalah seorang nabi yang kadang-kadang melayani sebagai imam, tetapi dia tidak pernah menjadi imam besar. Gelar imam adalah milik saudaranya Harun. Tetapi bahkan Yesus Kristus memiliki gelar imam besar agung. Karena itu, dalam jawatannya, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Itu bagian, ya. Nah, persamaannya adalah bahwa Yesus Kristus dan Musa sama-sama setia. Jadi sebagai rasul, Yesus Kristus mewakili Tuhan untuk mengajarkan firman kepada manusia. Dan sebagai imam besar, dia mewakili manusia berdoa kepada Tuhan di surga. Ya. Musa tentu saja juga memenuhi pelayanan serupa, karena dia juga mengajarkan kebenaran Allah kepada Israel, dan dia juga berdoa bagi Israel ketika dia bertemu Tuhan di atas gunung. Musa terutama adalah nabi hukum,
Sedangkan Yesus Kristus adalah utusan kasih karunia Allah. Musa adalah nabi yang membantu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus dalam bumi. Namun penulis Ibrani mencatat bahwa Musa dan Yesus Kristus sama-sama setia. Dia setia dalam pekerjaan yang diberikan Allah untuk mereka lakukan. Yesus Kristus seperti hal Musa setia, dan ini menjadi dorongan bagi kita. Setelah Rasul Nabi, kita ada gembala, pengajar, penginjil, menjadi dorongan bagi kita sebagai gembala, penginjil, dan pengajar, untuk setia juga untuk menaati kehendak Allah. Ya kan? Untuk setia terhadap Kristus, bahkan nanti di tengah pencobaan berat yang akan kita alami. Ya. Nah, saudara, kalau kita mau itu bahwa gereja kita itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi bahwa tugas kerasulan ialah menetapkan fondasi gereja. Jadi rasul dan nabi dulu itu adalah tugas itu menetapkan fondasi gereja. Karena apa? Rasul itu mempunyai satu syarat bahwa dia harus menyaksikan kebangkitan Kristus. Seperti yang dia katakan, hai orang Yerusalem, Yesus yang engkau salibkan itu telah bangkit dan kami adalah saksi-saksinya. Nah, kalau dia tidak melihat kebangkitan Kristus, dia tidak bisa bersaksi, ya kan? Dan para nabi mengikuti apa yang telah dikatakan Yesus Kristus sendiri. Karena itu, otoritas rasul dan nabi harus diperkuat oleh kesaksian mereka. Nah, setelah para rasul meletakkan fondasi, barulah gereja dapat dibangun dan pekerja dilanjutkan oleh para gembala, pengajar, dan penginjil. Ya. Nah, itu adalah tentang Yesus Kristus adalah jawatan yang lebih besar daripada Musa, tetapi dia dan Musa sama-sama setia melakukannya, apalagi kita yang dibawanya, gembala, pengajar, Injil, harus contoh Yesus dan Musa untuk setia pada panggilan kita. Karena kita adalah partaker, partnernya Allah. Bagian kedua, Ibrani 3 ayat 3-6, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus bukan sebagai pelayan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita banggakan. Jadi Kristus lebih besar dari Musa dalam pelayanannya. Jadi kata rumah digunakan 6 kali dalam ayat-ayat yang tadi. Ini mengacu pada umat Allah, bukan bangunan material. Musa melayani orang Israel, umat Allah dalam perjanjian lama. Hari ini Kristus melayani gerejanya, umat Allah di dalam perjanjian baru. Rumahnya adalah kita semua. Anda menemukan ilustrasi penggunaan ganda dari rumah di dalam 2 Samuel 7. Daud ingin membuat sebuah bait suci untuk Tuhan, sebuah rumah di mana Tuhan dapat tinggal, tetapi Tuhan memberitahu Daud bahwa dia akan membangun rumah Daud, yaitu keluarga, yaitu kita semua sekarang gereja, dan membuat perjanjian dengan ketuhanan Daud. Perbedaan antara Musa dan Kristus jelas. Musa adalah seorang pelayan di rumah, sementara Yesus Kristus adalah anak yang mengepalai rumah. Musa adalah anggota rumah tangga, tetapi Yesus membangun rumah dan kepala dari rumah. Karena itu, Kristus lebih besar daripada Musa. Saudara, kebenaran dalam ayat-ayat ini merupakan argumen yang kuat untuk keilahian Yesus Kristus. Jika Tuhan membangun sesuatu dan Yesus Kristus membangun rumah Tuhan, maka Yesus Kristus pastilah Tuhan. Ini adalah suatu argumen ya yang sangat logis. Kalau Tuhan membangun segala sesuatu dan Yesus membangun rumah Tuhan, maka Yesus adalah Tuhan. Ada faktor lain dalam keunggulan Kristus atas Musa. Nabi Musa berbicara tentang hal-hal yang akan datang, tetapi Kristus membawa penggenapan dengan hal-hal yang dikatakan Musa. Musa melayani dalam bayang-bayang, seolah-olah sementara Yesus Kristus membawa terang Injil kasih karunia Allah yang penuh dan yang terakhir.
Jadi kata Yunani yang diterjemahkan pelayan, ini bukan budak, saudara. Tetapi kata ini mengandung adalah pelayan yang sukarela bertindak karena kasih. Seperti Dave tadi bilang, saya sudah menjadi pelayan yang dengan sukarela bertindak dengan kasih. Kenapa saya mau lakukan ini daripada duit? Saya mau lakukan itu karena itu membawa saya sukacita. Nggak ada artinya lagi duit kalau kita dapat sukacita. Nah, dalam perjanjian baru ini hanya digunakan untuk Musa. Di awal pelayannya Musa agak ragu dan menolak panggilan Tuhan. Tetapi begitu dia menyerah, yang penting itu adalah menyerah, dia patuh karena kasih dan pengabdian. Ya, ini banyak terjadi ke orang-orang, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh membuang iman kita kepada Kristus. Apapun keadaannya, saudara. Kita seharusnya memang tidak memiliki iman. Karena hati kita terlalu rusak. Kita terlalu rentan untuk gagal. Tetapi kita harus memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus yang tidak pernah gagal. Karena keyakinan di dalam Kristus dan pengakuan akan Kristus tidak akan mengalami sukacita dan harapan. Penulis menasihati orang-orang kudus yang menderita ini, kenapa mereka tahan menderita? Karena ada sukacita, saudara, untuk menikmati pengalaman spiritual mereka dan tidak hanya menanggungnya. Jadi kadang-kadang proses itu nggak ada artinya. Sukacita, saudara. Yesus Kristus adalah putra terkasih atas umatnya. Dia akan memelihara setiap anggota keluarga. Dia adalah imam besar yang setia yang menyediakan semua rahmat yang kita butuhkan untuk setiap tuntutan hidup. Jadi nggak usah khawatir, saudara. Sebagai gembala agung dari domba-domba, Yesus Kristus menggunakan pengalaman dalam kehidupan umatnya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan yang akan memuliakan namanya. Kita akan dikasih karunia, saudara, untuk memuliakan namanya karena kita adalah bagian dalam Yesus Kristus. Nah, oke. Nah, yang ini saya lengkapin aja. Kita ke bagian yang terakhir bahwa Yesus Kristus memberikan perhentian yang lebih besar daripada Musa. Perhentian apa yang diberikan Musa? Kanaan, saudara. Karena Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Tapi perhentian apa yang diberikan kepada Yesus Kristus kepada umatnya sekarang? Mari kita belajar. Ya, ini agak panjang. Oke? Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak kenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Perhentiannya, waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang yang akan lain setiap hari, saudara, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh partaker, bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, masuk dalam nasihat. Kedua adalah jangan meragukan firman Tuhan. Jangan ragu sama firman Tuhan. Jadi ini adalah nasihat yang kedua. Nasihat pertama adalah jangan lalai. Dengan itu kamu akan hanyut dari firman Tuhan. Yang kedua, kamu jangan meragukan firman Tuhan yang akan membuat hatimu akan menjadi keras. Ya, dalam nasihat pertama, penulis menunjukkan bahaya hanyut dari firman karena kelalaian dan mengabaikan firman. Dalam nasihat ini, penulis menjelaskan bahayanya meragukan dan tidak mempercayai firman karena kekerasan hati, saudara. Penting bagi kita untuk memahami latar belakang bagian ini, yaitu
kita akan belajar sedikit eksodus Israel dari Mesir dan pengalaman ketidakpercayaan orang Israel padang gurun. Oke, kita siap-siap. Untuk memulainya, kita harus memahami bahwa ada pelajaran spiritual dalam biografi pengalaman Israel. Perbudakan di Mesir adalah gambaran perbudakan orang berdosa di dunia sekarang. Sama seperti Israel dibebaskan dari Mesir oleh darah anak domba dan kuasa Allah yang ditaruh di pintu mereka, demikian pula orang percaya sekarang percaya kepada Kristus dibebaskan dari belenggu dosa. Jadi sama seperti orang Israel keluar dari Mesir, kita yang percaya Yesus Kristus ya juga dibebaskan dari belenggu dosa. Ya. Jadi tetapi bukan kehendak Tuhan bahwa Israel tetap di Mesir atau di padang gurun. Keinginan Tuhan adalah bahwa orang-orang yang keluar dari Mesir akan memasuki tempat perhentian, yaitu warisan mereka di tanah Kanaan. Tetapi ketika Israel sampai di perbatasan warisan mereka, mereka menunda karena mereka meragukan firman Tuhan. Bilangan 13-14. Jadi 10 mata 12 atau 10 ya, saya lupa. Mereka bilang, kita tidak mampu menerobos. Orang-orang itu raksasa, ya kan? Tetapi Musa, Yosua, Kaleb bilang, kita ada bantuan Tuhan. Ya, orang-orang Israel itu sudah istilahnya meragukan kata-kata Tuhan. Karena orang-orang itu mundur dalam ketidakpercayaan, bukannya maju karena iman. Mereka akhirnya kehilangan warisan mereka dan mati di padang gurun. Itulah generasi baru yang memiliki tanah dan masuk ke tempat perjanjian. Jadi kalau misalnya perhentian dari Musa itu adalah Kanaan, apa yang dilambangkan Kanaan bagi kita sebagai orang Kristen saat ini? Saudara, Kanaan itu melambangkan warisan rohani kita di dalam Kristus. Yaitu apa, saudara? Sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah Kanaan. Itu adalah perhentian. Jadi kalau ada sukacita, kita nggak galau lagi gitu, nggak khawatir ada duit atau enggak, khawatir nanti kita makan apa, khawatir 2 tahun lagi saya dipelihara Tuhan. Kita enggak lagi, kita udah bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Tapi kalau kita kita meragukan firman Tuhan, maka kita akan selamanya galau. Kita akan tiap hari itu teriak, setahun lagi saya ada uang nggak ya, saya bisa sekolahin anak nggak ya, saya bagaimana nanti istri saya marah atau bagaimana. Tetapi kalau kita bergantung sepenuhnya dengan tidak meragukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Itulah yang dinamakan sukacita dan damai sejahtera. Seperti orang Israel yang masuk ke dalam Kanaan. Perhentian. Rest. Maka itu saya tadi minta Dave untuk bersaksi, karena dia bisa mengubah yang dulunya pengen jabatan dan uang, sekarang 3 kali lipat gaji di tempat lain dia tolak, karena di sini dia nggak mengalami sukacita. Berarti enakan sukacita atau uang? Sukacita, saudara. Karena apa? Dia telah mengalami perhentian, rest, dan itu harganya lebih mahal dari uang. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak meragukan firman Tuhan. Saya katakan, kamu harus sabar, kamu harus mengenal dia lakukan. Dia tidak meragukan sama sekali, karena tidak dapat perhentian, saudara. Jadi itu adalah suatu contoh yang bisa saya gabungkan ke dalam firman ini, saudara. Nah, perhentian spiritual. Sekarang kita dapat memahami apa yang diwakili oleh penggemaran di padang gurun. Pengalaman orang-orang percaya yang tidak akan mengklaim warisan rohani mereka dalam Kristus, yang meragukan firman Tuhan, yang akhirnya hidup dalam ketidakpercayaan yang gelisah. Yang pasti, Tuhan tetap bersama mereka seperti dia bersama Israel, tetapi mereka tidak menikmati kepenuhan berkat Tuhan. Mereka tidak menikmati sukacita. Mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka belum di Kanaan. Mereka sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak mengalami sukacita. Karena apa? Masih pikirin khawatir, masih takut, masih ditipu daya oleh guru-guru palsu. Karena itu hidupnya belum rest, belum berhenti, belum tenang. Nah, itu dia, saudara. Itu arti dari perhentian spiritual. Jadi banyak orang pikir Kanaan itu adalah melambangkan surga. Itu adalah salah, saudara, ya. Nah, tanah Kanaan dengan indah menandakan berkat orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi beberapa pembaca Alkitab secara keliru memandang Kanaan, tanah perjanjian, seperti gambaran surga. Bukan, saudara. Orang Kristen tidak perlu berperang untuk masuk surga.
menaklukkan ke Kanaan melambangkan menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan. Jadi waktu orang Israel itu masuk ke dalam Kanaan, dia perang ke beberapa negara. Itu seperti berperang ke dalam kedagingan kita. Apakah kita masih tetap sabar? Berperang. Kalau menang, kita dapat sukacita. Berperang terhadap kita punya emosi yang bisa kendalikan diri atau tidak. Kalau kita berperang dengan itu dan kita menang, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Itu artinya Kanaan, saudara. Jadi menaklukkan kemenangan itu melambangkan menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan, yang melibatkan perjuangan yang berat, saudara, serta berkat yang melimpah. Penaklukan Israel atas tanah Kanaan juga melambangkan masuk dalam perhentian Allah, yang merupakan kemenangan yang dimenangkan bagi orang percaya melalui iman kepada Kristus. Syaratnya cuma satu, jangan ragukan firman Tuhan. Yosua memimpin Israel ke tanah Kanaan dan demikian menjadi gambaran Kristus. Sebagaimana Yosua memberikan kepada suku-suku Israel warisan rohani, demikian pula Yesus akan menganugerahkan kepada kita warisan rohani kita. Apa warisan rohani kita? Damai sejahtera dan sukacita. Nah, oke. Setelah ini untuk memperjelas firman ini, saya akan memberikan suatu contoh yang akan sangat striking sekali, ya. Ini adalah hukum jijit. Jadi ikutin aja saudara ya. Ada hukum jijit atau jumbai peringatan. Jadi di bajunya orang Yahudi itu, ujungnya itu ada tali seperti itu saudara. Ini nama jijit. Jijit ya. Di firmannya sini. Bilangan 15 ayat 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-menurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu biru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga saudara ingat, kamu tidak melakukan lagi dan tidak menuruti hatimu dan matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi hukum jijit itu ya untuk mengingatkan orang Yahudi bahwa kamu tidak melihat keadaan dengan mata dan hatimu sendiri, tetapi dengan firman Tuhan. Nah, di jijit itu ada 5 tali ini, itu artinya ada Taurat, di sini ada Tuhan Yahweh, dan ini 8 tali ini artinya unity. Jadi tidak menuruti matamu dan hatimu, tetapi menuruti firman Tuhan. Seperti Dave ini, kalau misalnya dia menuruti matanya, dia akan pergi ke tempat yang memberikan gaji dia 3 kali lipat, saudara. Tetapi dia dengan iman, dia pilih sukacita. Itu saudara, ya. Karena itu Tuhan menganugerahkan dia sukacita. Nah, ini ada hubungannya dengan kisah pengintai, saudara. Kita belajar ini penting sekali. Nah, saudara, sebelum Musa masuk ke tanah Kanaan, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Musa suruh 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Nah, pengintai itu lalu dia pergi ke Gunung Negeb untuk melihat. Nah, setelah itu mereka bawa pesan dan mereka berkata, tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai itu dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, yang semua orang kami lihat di sana adalah orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana adalah orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, kalau kita lihat firman ini, apakah pengintai itu berjalan dengan firman? Tidak, mereka berjalan dengan mata, saudara. Ya, jadi jika kita baca secara teliti, bilangan menunjukkan bahwa para pengintai membuat pertanyaan yang sangat emosional, tapi sama sekali tidak beralasan. Mereka berkata, kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian pula mereka terhadap kami. Nah, saudara, mereka berhak mengatakan, ya, kami melihat diri kami seperti belalang. Tetapi mereka tidak berhak mengatakan bahwa orang Kanaan melihat dia sebagai Kanaan. Karena mereka tidak tahu bagaimana orang Kanaan melihat dia seperti apa.
Mereka tidak tahu bagaimana mereka dilihat di mata penduduk negeri itu. Mereka hanya menyimpulkan dan mereka salah. Mereka berasumsi bahwa orang lain melihat mereka seperti mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka langsung menunjukkan rasa tidak mampu mereka ke dunia luar, namun sebenarnya mereka salah menafsirkan apa yang mereka lihat. Jadi, bukannya melihat orang biasa, mereka melihat raksasa. Bukannya melihat kota, mereka melihat benteng yang tidak dapat mereka tembus. Alasannya apa? Mereka takut, saudara, dan takut menghancurkan iman, saudara. Musuh iman adalah takut, saudara. Karena itu kita jangan lihat pakai mata kita. Kita jangan lihat pakai hati kita. Hati kita licik. Mata kita bisa ngawur. Kita harus berdasarkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Karena di dalam buku ini Ibrani bilang, jangan ragukan firman Tuhan. Artinya jangan pakai mata, jangan pakai hati. Ya, nah, mata mereka memberikan perhatian khusus pada fenomena yang memberikan mereka alasan untuk takut. Tetapi persepsi mereka bukan di dunia, tetapi dalam pikiran mereka. Sesungguhnya mereka tidak hanya melihat apa yang ada di sana. Mereka sedang memilih dan menafsirkan apa yang ada di sana. Hasilnya mereka percaya apa yang mereka lihat atau apa yang mereka pikir mereka lihat. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita lihat masalah, mungkin itu adalah mata kita yang melihat masalah itu. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan, masalah itu sedang selalu langsung tidak ada. Ya, namun sebenarnya kita lebih sering melihat apa yang kita percayai, yaitu yang kita harapkan untuk lihat. Itulah logika di balik hukum jijit, saudara. Jijit dengan tali biru keunguan mengingatkan kita akan firman Allah, membantu kita membebaskan diri dari ketakutan dan kekhawatiran. Itu adalah musuh iman. Itu memungkinkan kita untuk melihat apa realitas sebenarnya, bukan apa yang kita takutkan ada. Hukum jijit menyatakan Anda akan mengingat dan melakukan semua perintah Allah, firman Allah, dan jangan disesatkan oleh hati dan mata Anda yang telah menuntun Anda pada ketidaksetiaan Anda pada Tuhan. Nah, ini kita pelajari di sini. Jadi dalam arti terdalam, jijit adalah obat dari dosa para pengintai, juga obat pada dosa kita bahwa kita jangan melihat dari mata kita. Kesalahan mereka adalah mengaitkan realitas objektif yang mereka lihat, namun sebenarnya adalah keraguan diri subjektif. Itu adalah salah satu kesalahan manusia yang paling umum dan fatal. Jijit di satu sisi lain bukan hanya tanda lahiriah identitas Yahudi, tetapi instrumen yang memang Tuhan berikan untuk mengajar kita. Dalam hal ini dari kisah pengintai, agar kita tidak mempercayai mata dan hati kita yang kadang-kala membuat rasa takut, tetapi hanya mempercayai firman Tuhan saja yang akan memperkuat iman kita. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, kita sudah mau selesai, tenang saudara. Nah, saya kasih satu contoh lagi biar kuat ya kita ya. Kisah perempuan pendaraan 12 tahun. Sementara Yesus berbicara kepada, ini di Matius 9 ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai jubahnya. Karena katanya di dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia menjambak jijitnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pakai jijit di sana ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia dengan berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Nah, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat dan melihat peniup bibir suruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang-orang yang tiup-tiup suling itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Talita kum. Hai anak, bangkitlah. Oke. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh desa. Ini juga berbicara tentang iman, saudara. Orang udah mati. Kalau kita pakai mata lihat, udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah pendarahan 12 tahun. Kalau kita pikir pakai itu, semua dokter udah obatin, nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi dua-duanya ada iman, saudara. Dan iman itu yang membuat mereka mengalami perhentian, sukacita dan damai sejahtera. Nah ya,
Jadi ini adalah gambar seorang perempuan yang berdarah 12 tahun. Dia megang jijitnya Tuhan Yesus. Jijit inilah firman Tuhan. Ini adalah simbolis bahwa dia pilih firman Tuhan, saudara. Dia pegang firman Tuhan. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik dari novena ini yang sengaja Tuhan Yesus lakukan, dua hal di dalam situasi yang berbeda. Yairus adalah seorang pria Yahudi terkemuka. Wanita pendaran adalah seorang wanita yang tidak dikenal tanpa status. Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadah, sementara wanita itu karena kesengsaranya mencegahnya untuk beribadah. Yairus datang memohon untuk putrinya. Wanita itu datang untuk kebutuhannya sendiri. Putri Yairus itu sehat selama 12 tahun dan kemudian meninggal. Wanita itu sakit selama 12 tahun dan sekarang menjadi utuh. Kebutuhan Yairus bersifat publik, semua tahu. Kebutuhan wanita di pribadi, hanya Yesus yang mengerti. Baik Yairus dan wanita itu mempercayai Kristus dan dia memenuhi kebutuhan mereka. Jadi apa artinya ada dua pengalaman itu? Jadi tidak peduli kamu adalah orang terkemuka, kamu tidak peduli kamu orang tanpa status, tidak peduli statusmu apa, tidak peduli kamu keadaannya bagaimana, semuanya dengan iman kepada Kristus Anda akan menjadi utuh. Amin. Itu adalah merismus. Jadi memperbandingkan dua ekstrim. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah segala sesuatu. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari, dengan kita melihat latar belakang sejarah Israel dan perhentian yang terlibat, sekarang kita dapat memeriksa ini. Perhatikan apa? Untuk sejarah menyedihkan bangsa Israel dan pelajaran penting yang diajarkannya. Penulis mengutip dari Mazmur 95 ayat 7-11 yang mencatat tanggapan Tuhan terhadap kondisi rohani Israel yang tragis. Tuhan telah membebaskan umatnya dari Mesir dan memelihara mereka, menyatakan kuasanya dalam banyak tanda dan keajaiban. Israel melihat semua ini dan mendapat manfaatnya, tapi pengalaman itu tidak membawa mereka lebih dekat pada Tuhan dan membuat mereka lebih percaya kepadanya. Kenapa? Ada yang mereka lebih suka dari Tuhan dan uang, Tuhan dan Allah, yaitu apa? Dunia, saudara, uang, jabatan, kemuliaan. Tapi sebenarnya yang lebih nikmat adalah sukacita dan damai sejahtera. Dan ketidakpercayaan adalah masalah hati, saudara. Semua yang Allah lakukan bagi mereka tidak bermanfaat bagi mereka secara rohani. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mengeraskan hati, mereka melawan Tuhan, mereka memuji Tuhan, dia tidak mengecewakan mereka, namun mereka mengecewakan dia. Inti dari setiap masalah adalah masalah di hati. Orang Israel kecuali Musa, Yosua, Kaleb salah dalam hati mereka. Yang berarti bahwa mereka menyimpang dari Allah dan firman-Nya. Mereka juga memiliki hati yang jahat karena ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka kemenangan di Kanaan. Mereka telah melihat Tuhan melakukan tanda-tanda besar di Mesir, namun mereka meragukan dia cukup untuk datang ke Kanaan. Ya, hati yang keras itu tidak peka akan firman Tuhan, saudara. Bahaya, jadi keras. Ketika seorang memiliki hati yang sesat dan hati yang bebal, akibatnya juga akan menjadi keras hati. Ini adalah hati yang tidak peka terhadap firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Begitu kerasnya hati Israel sehingga orang-orang bahkan ingin kembali ke Mesir. Aduh, saya ingat di sini cuma ada mana. Di Mesir kita bisa makan babi panggang di pinggir sungai Nil. Bahkan sop kambing di pinggir sungai Nil. Bayangkan, saudara, mereka sudah bebas, tapi mereka ingin menukar kemerdekaan mereka dengan perbudakan di Mesir. Ya tentu saja semua sejarah ini berbicara kepada hati pembaca surat Ibrani ini. Karena mereka itu, karena kita semua di sini ada dalam bahaya untuk kembali, saudara. Penghakiman Allah jatuh atas Israel di padang gunung Kades Barnea. Seluruh generasi itu dihukum mati. Dan hanya generasi baru yang akan masuk negeri itu. Tuhan berkata, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ya, kenapa? Orang percaya sejati akan menderita bagi Kristus. Dan pesan apa yang dibawa hal ini kepada orang percaya hari ini? Tidak ada orang percaya hari ini, Yahudi atau bukan Yahudi, yang dapat kembali ke sistem Musa karena bait suci telah hilang dan rusak. Dan tidak ada imamat. Tetapi setiap orang percaya yang tergoda untuk melepaskan pengakuannya tentang Kristus dan kembali ke kehidupan kompromi dan perbudakan sistem dunia, ya, ini akan terjadi karena orang-orang akan mengalami masa penganiayaan dan penderitaan. Takut mereka. Mereka khawatir. Api penganiayaan selalu memurnikan gereja karena penderitaan memisahkan orang percaya sejati dan orang percaya yang palsu. Orang percaya yang sejati bersedia menderita bagi Kristus
dan mereka berpegang teguh pada keyakinan dan pengakuan iman mereka. Kita tidak diselamatkan dengan berpegang pada pengakuan kita. Fakta bahwa kita berpegang pada pengakuan kita adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang Allah yang sejati. Ya, ini 3 lagi saudara, tenang. Marilah kita saling mendorong satu sama lain, saudara, kita butuh teman. Penting bagi kita untuk memerhatikan, mengenali bahaya spiritual yang ada, tetapi penting juga bahwa kita saling mendorong untuk setia kepada Tuhan. Kita harus ngomong, kita tetap harus setia kepada Tuhan Yesus. Kita mendapat kesan bahwa beberapa dari orang percaya ini tidak peduli dengan persekutuan mereka di majelis lokal. Orang Kristen saling memiliki dan saling membutuhkan. Musa, Yosua, Kaleb memang mencoba untuk mendorong Israel ketika bangsa itu menolak memasuki Kanan. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan, saudara. Orang-orang Israel belum lama keluar dari Mesir ketika mereka mulai memprovokasi Tuhan. Setelah dia menyediakan roti untuk mereka, mereka mengeluh tentang air. Musa menyebut tempat itu Masa dan Meriba yang berarti provokasi dan cobaan. Kata-kata ini sama digunakan dalam Ibrani 3 ayat 10. Peristirahatan Kanaan bagi Israel adalah gambaran peristirahatan rohani yang kita ketemukan dalam Kristus ketika kita berserah kepadanya. Ketika kita datang kepada Kristus dengan iman, kita menemukan perhentian keselamatan. Ketika kita menyerah dan belajar dari dia, seperti Dave, dia mau belajar ini, dan menaati dengan iman, maka dia akan menikmati istirahat penyerahan, yaitu sukacita. Yang pertama adalah damai dengan Allah, yang kedua adalah damai sejahtera. Dengan percaya bahwa kita akan masuk ke dalam perhentian, dengan menaati Tuhan dengan iman, dan bersedar pada kehendaknya, maka sisanya itu akan masuk dalam diri kita, saudara, otomatis. Nah, kita harus bekerja. Tentu saja Tuhan melihat hati, tetapi kita tidak selalu tahu apa yang terjadi di hati kita. Hati kita licik, saudara. Akhirnya Tuhan menggunakan lagi firman untuk membangun kita melihat dosa dan ketidakpercayaan di dalam hati kita sendiri. Firman menyingkapkan hati kita, dan kemudian jika kita percaya kepada firman, firman memampukan hati kita untuk menaati Allah dan menuntut janji-janjinya. Itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya harus rajin Bible study, mendengar, mengindahkan firman Tuhan. Dalam firman ini kita melihat Tuhan Yesus sendiri. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melihat kita. Kita melihat diri kita apa adanya. Jadi tidak ada yang tipu-tipu dari mata dan hati kita. Karena firman Tuhan itu realitas. Mata kita itu tipu, saudara. Hati kita juga tipu. Jangan turuti hati. Hati kita itu harus dipimpin oleh firman Tuhan. Jangan ikuti hati kita. Kadang-kadang bilang, ya kita ikutin hati kita aja. Itu salah, saudara. Hati kita itu melenceng. Kita harus buat hati kita itu dipimpin oleh firman Tuhan. Pengalaman ini membangun kita untuk jujur kepada Tuhan, mempercayai kehendaknya, dan menaatinya. Udah sampai penutup, saudara. Semua ini karena apa? Karya Tuhan Yesus di kayu salib telah selesai. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya dengan mempercayai firman-Nya dan menaati kehendaknya. Kita dapat melakukannya saat ini, saat kita sekarang mendengarkan firman-Nya, memahaminya, mempercayainya, dan menaatinya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengklaim warisan kita di dalam Kristus, yaitu sukacita damai sejahtera. Sebelum Yosua menaklukkan Yeriko, dia pergi mengamati situasi dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yosua menemukan bahwa dia berada di dalam urutan kedua. Dia serahkan kendalinya kepada Tuhan. Tuhan memiliki pedang di tangan, Yosua tersungkur di kakinya dalam penyerahan penuh. Tindakan pribadi inilah yang memberikan Yosua kemenangan publiknya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga menuntut warisan rohani kita dengan apa? Berserah kepadanya, tuh, pasrah aja, dan mempercayai firman-Nya. Dan satu hal lagi, saudara, yang selalu kita baca tadi, kita harus waspada terhadap hati yang jahat dari ketidakpercayaan. Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa. Yesus Kristus adalah Imam Agung. Dia adalah Rasul Agung. Pelayanannya adalah untuk gereja yang dia bangun untuk keselamatan kita. Dan dia memberikan perhentian yang lebih besar dari Musa. Karena itu, saudara-saudara, tidak ada yang tidak dapat percaya lagi selain Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman dari Ibrani bagian ketiga. Puji Tuhan. Ini tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, saudara. Oke, terima kasih Pak David. Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau sedikit saja penekanan tuh, saudara. Jadi kunci kedua kan yang kemarin tuh hanyut ya Pak David ya. Yang hari ini adalah meragukan ya. Kemarin itu hanyut karena lalai, hari ini meragukan firman Tuhan ya kan ya. Karena keras hati ya.
Ya. Ya, nggak cuma bangsa Israel ternyata saudara, Musa pun Ya, meragukan. Tanah Kanaan secara fisik, secara tubuh Musa mati di bukit atau di lembah Moab, yaitu di Yordan. Ya, jadi kalau Anda ke Israel, Anda akan ditempatkan, dilihatkan Musa itu di lembah Yordan matinya. Kuburannya tidak diketemukan sih, tapi dipercayai tradisi di lembah Yordan. Nah, karena kenapa Musa itu membuat Tuhan marah banget. Bangsa Israel lagi berseru-seru, bersungut-sungut, minta air. Tuhan ngomongnya, sudahlah, kamu Musa tinggal nyebut gunung batu itu keluar air gitu kan ya. Musa merasa mungkin jengkel, hatinya sewot. Dia ambil tongkat, saudara. Dia pukul itu gunung batu. Memang keluar air, saudara. Tapi kata Tuhan, kamu nggak menghormati kekudusanku. Kamu nggak menghormati firmanku. Aku ngomong apa? Bicara aja sama batu, tapi kamu pukul. Karena saking emosinya. Dan karena itu saja, hanya karena itu Musa tidak masuk tanah Kanaan. Bayangin, saudara ya. Hanya Musa melihat di lembah Yordan. Tetapi saya suka cita, waktu di Gunung Tabor, Yesus transfigurasi, itu ada Musa di kanan dan ada Elia. Secara jasmani, secara tubuh, Musa nggak masuk tanah Kanaan, tapi secara roh, waktu zaman Yesus ada transfigurasi di Gunung Tabor, Musa ada bersama Elia, dan di tengah-tengahnya adalah Yesus. Jadi memang tubuh itu, kelemahan tubuh daging kita itu ya meragukan firman Tuhan, tidak kuat, tidak taat sama firman Tuhan. Tapi kalau roh kita kuat, kita taat sama Tuhan, kita akan masuk tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mintarjo. Terima kasih untuk Pak David, terima kasih. Pokoknya gini, kita dengerin pengajaran, kita lagi belajar firman, nanti tahu-tahu ada perubahan iman kita. Nah, itu dia tuh. Ya. Ikutin aja. Nggak mungkin kita nggak bertumbuh. Kalau kita dengerin pengajaran, nggak mungkin. Iman kita pasti bertumbuh. Pasti. Amin. Dan waktu iman kita bertumbuh, tadi ya, kita bisa tadi menikmati Kanaan. Ya, janji-janji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita akan akhiri, kita akan doa sebentar ya. Kita naikkan pujian ini.